Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi jahin nabiyil ali. Wa qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fi darin amin fi kitabih an-nasaih diniyah wal wasaya al imaniyah ila an qala wa amma qillatur rahmah bil muslimin was safaqah alaihim fadzalika yadullu ala qasawatil qalb wa ala al fatada wa ala al fadadah wal ghaldah wa kullu dhalika madhmumun wa qabihun. Wa qad qala alaihi salatu wassalam irhamu man fil ardi yarhamuk man fis sama. Irham turham, innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Wa qala alaihi salatu wassalam la tunza'ur rahmah illa min syaqi wa man lam yajid fi qalbihi rahmah wa shafaqah ala jami'il muslimin la siyama ala ahli al-masaib wal balaya wa ahli ad-dha'f wal maskanah fadzalika liqasawati qalbihi wa dha'fa imanihi wa bu'duhu an rabbih. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini seperti biasa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama mengingat Allah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum. Wahai hamba-hambaku, ingatlah kalian kepadaku, maka apabila kalian mengingat kepadaku, aku akan mengingat kalian. Nah, di antara ingat kita kepada Allah adalah di majlis-majlis seperti ini dengan berjamaah. Insyaallah kalau kita mengingat Allah dengan berjamaah,
maka rahmat Allah pun akan sampai kepada kita dalam keadaan berjamaah insyaallah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abdullah bin Abil Haddad beliau mengatakan di dalam kitabnya Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah tentang ar-rahmah was safaqah, tentang belas kasih sayang, tentang rahmah, apa rasa sayang kita dan belas kasih sayang saya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Beliau mengatakan, adapun orang yang sedikit rasa sayangnya kepada orang-orang muslimin, safaqahnya begitu juga belas kasih sayangnya kepada mereka, maka itu menunjukkan orang itu ala qasawati qalbik. Maka orang itu kalau enggak ada punya rasa kasihan, rasa iba kepada sesama muslim, maka orang itu termasuk ada masalah di dalam hatinya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad belum mengatakan maka orang itu mempunyai penyakit hati. Nah, makanya kalau kita enggak ada rahmah, enggak ada syafaqah sesama kita, apalagi orang-orang yang harus kita berikan syafaqah rahmahnya kepada mereka, saudara kita, anak istri kita, maka kita harus periksa batin kita. Ada apa di dalam batin kita kalau kita enggak ada rasa kasihan, sayang kepada orang-orang kita sayangi, khususnya dan orang-orang sekeliling kita, orang-orang muslimin wal muslimat, orang-orang muslimin wal muslimat. Jadi dikatakan oleh Habib Abdullah bin Haddad, maka kalau orang hatinya itu lagi goswah, lagi keras, maka itu adalah sifat yang sangat tercela di sisi Allah dan sifat yang sangat jelek. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, irhaman fil ard, sayangilah orang makhluk Allah yang ada di bumi, maka zat yang ada di langit akan menyayangi kita. Jadi tandanya kalau kita ingin disayang sama Allah, sayangin juga orang-orang yang ada di sekeliling kita, hamba-hamba Allah, ya kan, anak istri kita, keluarga kita, tetangga kita, semuanya. Irhaman fil ardi, sayangilah orang-orang yang ada di atas muka bumi ini, maka zat yang ada di langit Allah akan menyayangi kita. Irham turham, maka Rasulullah SAW mengatakan belas kasih sayanglah, maka kalian akan dibelas kasih sayang juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yarhamullah min ibadihi rahma, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menyayangi kepada hamba-hambanya yang penyayang. Jadi kalau kita punya sifat enggak penyayang, enggak disayang sama Allah yang zat Maha Penyayang. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan juga di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Tidak akan ditarik, tidak akan diambil sifat rahmah di dalam hati sanubari seseorang kecuali orang itu orang yang celaka. Tidak, kalau diambil sifat rahmah, sifat belah kasih sayang dari hati seseorang, maka kecuali orang itu adalah orang yang celaka. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkan hal tersebut. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sifat rahmah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Wa man lam yajid fi qalbihi rahmah wa syafaqah ala jamil muslimin, maka Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan, dan siapa yang tidak mendapatkan di dalam hatinya itu rasa kasih sayang, rasa lembah lembut kepada kaum muslimin, apalagi kepada orang-orang ahli masaib, orang-orang yang kena musibah, orang-orang kena bala. Jadi kalau kita tidak mendapatkan di dalam hati kita ini rasa kasihan dan rasa lemah lembut kepada mereka orang-orang muslimin yang ada di sekeliling kita, wabil khusus terutama kata Habib Al-Haddad, orang-orang yang terkena musibah dan orang-orang yang terkena bala dan orang-orang yang lemah, dan orang-orang fuqara wal masakin, maka itu tandanya kita itu hati lagi goswah, lagi keras. Hati kita tidak lagi lembut, tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan syafaqah, maka hati kita itu tandanya lagi keras, dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Wa da'ufa imanuh, dan iman kita lagi lemah. Dan wa ba'duhu an rabbih, dan lagi jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, gunanya kita berzikir, membaca Ratibul Haddad, membaca Ratibul Attas, apalagi membaca Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Intinya adalah supaya kita tuh menjadi orang-orang yang mempunyai rahmah, mempunyai kasih sayang, mempunyai belas kasih sayang, mempunyai lemah lembut kepada sesama kaum muslimin sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma su'dan, begitu juga buruk sangka terhadap kaum muslimin itu juga sama, madzmumun qabih. Itu juga sangat tercela dan sangat jelek. Kita su'dan kepada kaum muslimin. Itu termasuk apa kata Habib Abdul Haddad, termasuk sifat yang madzmum, yang tercela dan jelek. Waqad qala alaihi salatu wassalam, telah dikatakan di dalam sabdanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua perkara enggak ada di atasnya sesuatu daripada kebaikan. Ibaratnya apa? Tidak, dua perkara ini enggak ada tandingannya. Tidak ada yang bisa nandingin dua perkara ini. Apa? Husnudzon billah, baik sangka terhadap Allah, wa husnudzon bi'ibadillah, dan baik sangka terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa khoslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr, dan dua perkara juga tidak ada bandingannya sesuatu daripada keburukan. Apa? Buruk sangka terhadap Allah dan buruk sangka terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu guru-guru kita mengajarkan kepada kita supaya apa? Kalau ente pingin hidup nyaman, hidup tenang, ya, punya ajian punya ajian waluya, perlu ini ada, apalagi udah berumah tangga, kebutuhan banyak. Intinya apa? Ikutin jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasang hati yang bersih. Hada manba'ul ilm, manba'ul qulub. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wahai zat, kalau kita lagi enggak enak, enggak nyaman hati kita, maka kita fawid amruna ilallah, serahkan semuanya kepada Allah dengan ucapan ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati kami, hati kita khususnya hatiku, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik, tetapkan, mantapkanlah hatiku di dalam apa? Ala dinik, di dalam agamamu dan di dalam taat kepadamu. Ini sangat doa yang sangat diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Aziril hadirin, wa min adhamin wa ajal ni'amillah, dan di antara paling agung dan paling besarnya nikmat Allah adalah rahatul bal. Apa rahatul bal? Tenangnya hati sanubari. Apa gunanya punya harta benda, apa punya segala macam yang sifat duniawi tapi hatinya kagak tenang. Tapi kalau udah hati tenang, itulah a'dim, paling besar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wali ajli dzalik, oleh karena itu al-anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wassalihin, hidupnya bukan untuk dunia, hidupnya untuk bagaimana cari ketenangan hidup, ibadah tenang, hablum minallah cakap wa hablum minannas cakap. Itulah tujuannya hidup di alam dunia, ma'asyiral hadirin. Kalau seandainya kita sudah ikhtiar dan mendapatkan sesuatu yang lebih, berarti Allah ingin memberikan nilai plus kepada kita dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Makanya harta yang Allah berikan kepada kita yang belum kemakan, ketelan, dan kita ucapkan alhamdulillah, atau harta yang kita keluarkan di jalannya Allah, itu belum tentu harta kita, belum tentu uang kita. Tapi sesuatu yang sudah kemakan, dengan diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillah menjadi sehat, ya kan? Niatkan ya Rabb, kan makan itu mubah, bisa dikerjakan bisa enggak, tapi makan dapat nilai plus dari Allah apabila ya Allah, ana makan supaya kuat ibadah ya Allah, ana minum supaya kuat ibadah ya Allah, bukan maruk makan banyak biar gendut, biar sehat, biar gemuk doang, niatnya buat ibadah, bukan buat ibadah, akhirnya itu apa? Banyak penyakitnya ntar. Oleh karena itu apapun yang Allah berikan kepada kita, faskur, harus banyak disyukuri oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ma'aziril hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syekh Al-Mutawalli Sya'rani di dalam salah satu makalahnya, aku heran melihat banyak manusia mereka mengaku sebagai hamba Allah, mereka mengaku sebagai umatnya Rasulullah. Dia kagak tahu makhluk nih orang kagak tahu habis dunia ada kubur. Di kubur gimana nih nanti nih? Kalau orang cerdas, Rasulullah mengatakan al-qais man dzana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang memikirkan setelah dunia nanti.
Apa? Bagaimana entar dikubur? Nggak ada. Kalau sekarang ramai ini banyak. Ada yang nolongin, ada Habib Abdullah, ada Habib Hussein, ada Habib Ahmad, ada Habib semuanya. Tapi kalau dalam kubur mau kemana kita? Kecuali apa? Amal soleh kita. Kulluh yarji, al-mal yarji, wa aulad yarji, wa jaujah yarji. Semuanya balik. Harta benda balik. Nggak ditinggalkan. Istri kita balik ke rumahnya. Anak-anak kita yang kita sayang balik. Kecuali apa? Yang namanya kita amal soleh. Nah, makanya umur panjang itu hikmahnya apa? Supaya kita berbenah diri, supaya kita memperbanyak saham akhirat. Enggak lama lagi. Kalau sekarang kita 40 tahun berarti kalau ngikutin hadis Rasulullah 20 tahun lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan Habib ngedoain. Tapi ini kan memang fakta. Hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Panennya umatku antara 60 70. Kalau seandainya 40 kita enggak dipakai buat ibadah, 20 tahun kalau sungguh-sungguh beribadah, kalah tetap dengan 40 tahun. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Al-Mutawalli Sya'rani beliau mengatakan apa? Aku heran kepada 3 orang. Yang pertama, aku heran kepada orang yang mengejar-kejar harta, sedangkan harta bakal ditinggalkan oleh dia. Yang kedua, aku heran kepada orang yang takut sama rezeki, sedangkan yang memberikan rezeki orang yang zat yang menciptakan dia, yang memberikan napas, yang memberikan segala macam. Yang ketiga, aku heran kepada seseorang yang membangun semegah-megahnya rumah dia, sedangkan kuburan tempat kuburnya dia, tempat-tempat tinggalnya dia. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu tempat tinggal kita yang hakiki adalah bukan dunia, bukan rumah kita yang sekarang kita tinggalin, tapi apa? Kuburan. Apabila di dalam kubur selamat, fama ba'dahu aisaru minhu, kata Rasulullah. Kalau kuburan selamat, maka setelah itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dalam kubur kita enggak selamat, maka setelah itu akan berat siksaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina warzuqna husnul khatimah wal firdausil a'la. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, jadikanlah dunia hanya di tangan kita, tidak masuk ke dalam hati kita, dan jadikanlah akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan firdaus, surga firdaus a'la, dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang ingin mengetahui kuncinya bertambah rezeki yang Allah berikan kepada kita, Nabi Muhammad SAW sudah menjabarkan tentang gimana rezeki Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan lebih luas kepada rezeki yang Allah berikan